Ini ketua ya, ketua perempuan ini harus maju ya. Dia dari sini siapa? Ido ya? Ido dan Gendis. Oke. Oke, tadi udah dipaparin sama Teh Aul ya soal peduli. Nah, Teteh mau dari salah satu perwakilan kelompoknya diskusi dulu apa yang udah dipaparin sama Teh Aul. Salah satu aja ya yang maju. Udah, siapa dulu nih yang mau maju dari sebelah kanan atau sebelah kiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ridho ingin menjelaskan materi yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak Poltekkes. Yang pertama itu korupsi. Korupsi itu ada berapa macam, yaitu korupsi waktu, korupsi uang, korupsi ini banyaklah korupsi yang ada di sini. Biasanya cara mencegahnya itu harus ada keuangan yang transparan, terus ya peduli. Iya. Iya. Udah, terus ya harus berani, jujur, dan bertanggung jawab. Lanjut, saya akan menjelaskan peduli itu apa. Peduli adalah salah satu sikap peka terhadap lingkungan, teman, keluarga, dan sekitar yang memberikan perhatian tanpa meminta imbalan. Jadi kesimpulan terhadap materi ini bahwa kita itu harus mempunyai sikap jujur, bertanggung jawab, percaya diri, peduli untuk mengatasi korupsi yang ada di sini. Dan jika kita mempunyai sikap yang sudah disebutkan itu, kita itu dapat dipercaya orang, bisa dicari orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk selanjutnya. Kira-kira yang kurang dari kelompok sebelumnya ini apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gendis Alina Karisma izin menjelaskan apa yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, masalah korupsi. Sederhananya korupsi adalah penyalahan kekuasaan jabatan yang wewenang untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Bentuk-bentuknya itu ada beberapa macam, seperti suap, penggelapan, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, atau gratifikasi ilegal. Dampaknya itu bisa ke ekonomi, sosial, politik, pemerintah, moral, dan juga masyarakat tentunya. Peduli terhadap korupsi itu dimulai dari diri sendiri. Yang pertama, membiasakan untuk bersikap jujur, berani, dan bertanggung jawab juga bisa. Dan harus berani untuk menolak hal-hal yang negatif. Peduli terhadap korupsi berarti kita sadar bahwa korupsi adalah musuh bersama, lalu ikut berperan dalam mencegah dan memberantasnya. Korupsi tidak hanya merugikan secara materi, tapi juga merusak moral, sistem, dan masa depan bangsa. Karena itu, kepedulian terhadap individu sangat penting, mulai dari diri sendiri, berani menolak, mendukung aturan, hingga memberi teladan.
Jika kepedulian ini tumbuh seluruh lapisan masyarakat, maka kita dapat mewujudkan Indonesia yang bersih, adil, dan bebas dari korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi pemaparan dari perwakilan kelompoknya udah ya. Sebelum lanjut ke pertanyaan yang lain, Teteh mau ulas dulu nih, mau menambahkan materi dari Teh Aul. Jadi kalian ini tuh sebagai agent of change, yang artinya itu sebagai pembawa perubahan, di mana generasi muda itu sebagai penggerak, sebagai tonggaknya, sebagai orang yang memiliki pemikiran kritis untuk membawa perubahan menjadi lebih maju dengan tindakan nyata dan integritas untuk memperbaiki kondisi masyarakatnya. Peran agent of change sendiri itu tuh kita dapat temukan di dalam pemikiran-pemikiran dan integritas yang dari pemikiran generasi muda, di mana saling menanggapi isu-isu atau permasalahan dalam segala bidang baik sosial dan yang lainnya. Contohnya ini tadi ada udah disebutin sama bendahara kalian ya, yang soal uang nih. Nah, dari kasus peduli ini misalkan bendahara kalian itu dapat iuran dari kepala desa nih buat acara. Nah, sedangkan karena tadi bendaharanya itu nggak peduli ke kalian, nggak peduli ke anggotanya, nah dari uang itu bisa dikorupsi sama bendaharanya. Bisa jadi udahlah buat saya aja gitu, atau setengahnya buat saya aja buat uang ongkos nih gitu. Nah itu nggak boleh ya, karena itu kewajiban dari bendahara untuk mengelola uang dengan baik gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya yang bisa jawab langsung acungkan tangan aja ya. Pertanyaan selanjutnya itu tadi Teteh udah sebutin nih contoh dari agent of change. Contoh lainnya apa ya kira-kira? Ayo. Iya, boleh deh ketua. Membawa perubahan dengan apa nih sikap pedulinya? Kayak ketua pasti berperan banget kan? Wah, ya, yang cewek oke. Sok maju dulu. Jadi kayak misalkan contohnya nih Pak RW. Jadi Pak RW ini berinisiatif untuk mengadakan gotong royong. Nah, kalau misalkan contoh satu lagi ini kayak ketua kelas. Ketua kelas nih berinisiatif buat bikin misalkan di depan nih kayak sampah berserakan. Nah, ketua kelas nih inisiatif buat ngajakin teman-temannya bikin kayak bank tempat sampah gitu, biar jadi nggak berserakan lagi sampahnya. Ya, tepuk tangan dong. Oke, tadi jawabannya bagus banget ya, sesuai sama yang udah dijelasin sama Teteh. Nah, kenapa sih kita sebagai generasi muda itu menjadi agent of change? Kalau kita kilas balik ke zaman penjajahan, nah itu tuh banyak para pejuang-pejuang dari generasi muda. Contohnya itu ada Muhammad Yamin sebagai pencetus Kongres Pemuda II. Selain itu ada Sugondo Jojo Puspito sebagai ketua panitia Kongres Pemuda II-nya. Nah, kenapa pemuda itu menjadi tonggak perubahan dalam masyarakat? Ya karena itu dari zaman dulunya aja para pejuang kita itu para pemuda, makanya ada Sumpah Pemuda. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa nih yang bisa nyebutin Sumpah Pemuda? Ayo, pasti hafal dong. Hafal. Ayo yang lain nih. Yang lain masa idol aja yang hafal, pasti hafal dong Sumpah Pemuda. Ayo ketua nih. Oke, karena nggak ada yang mau maju, jadi Teteh sekalian games aja ya. Gamesnya itu kita nyanyi bareng-bareng. Nah itu barangnya udah ada di Teh Aulia. Nanti barangnya berhenti di mana, nah dia yang maju nyebutin Sumpah Pemudanya. Oke? Tadi aku bilang stop ya. Iya. Ayo mulai. Nyanyinya dulu. Mulai dari. Iya.
Yuk, 1, 2, 3, potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Serong ke kiri, serong ke kanan. La 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 la. Coba dulu, coba. Nggak apa-apa, berani dong. Tadi kan udah didemokrasin berani. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu karena air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, oke. Tadi udah bagus banget ya, udah betul juga Sumpah Pemudanya. Nah, tadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Tadi kan kita dari tadi nih bahas peduli anti korupsi. Nah, Teteh mau nanya, hubungannya anti korupsi sama peduli itu apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Belum dapat hadiah deh. Iya, yang belum dapat hadiah. Di notis lagi teh ini ketuanya. Ayo. Ayo, tadi udah disebutin juga loh sama teteh-tetehnya. Iya, hubungannya. Kenapa nih korupsi bahas peduli? Kenapa? Ayo, hubungannya apa? Ayo. Ayo maju. Tep. Berani dong. Ayo, sepemahaman dari kamu aja, Kak. Tommy harus sini. Jadi kemudian sama korupsi kan banyak. SMA 1 banyak. Ya misalkan teman ada yang mau nyontek tuh, kita kasih tahu, kita ingetin. Ya sebagai rasa peduli. Terus kayak kita tahu nih teman kita ada yang gak benar kayak melenceng, ngintip uang atau apapun itu, kita ingetin. Ya kalau peduli itu untuk mencegah sesuatu yang diinginkan seperti korupsi. Iya. Makasih ya. Oke, tadi jawabannya bagus banget ya. Tapi Teteh tambahin. Nah, kenapa sih peduli itu penting buat tindakan pencegahan tindakan anti korupsi? Karena peduli itu kan bisa membentuk karakter kita yang jujur dan berintegritas. Dimana ketika kita peduli pada orang lain dan lingkungan sekitarnya, kita tuh nggak hanya mementingkan diri kita sendiri supaya korupsinya tuh terhindar. Misalnya tadi nih bendahara dapat uang dari Pak RT nih buat acara. Nah, kalau kita peduli, pasti kita nggak akan ngelakuin sesuatu. Udah uangnya buat aku aja, gitu. Enggak kan? Karena kita peduli ke anggota yang lain, ke masyarakatnya. Nah, kayak gitu. Komunitas pemuda ya, bisa dibilang komunitas pemuda. Nah, contoh rasa kepedulian di komunitas kalian itu gimana sih? Kayak ada yang bisa jawab? Cewek deh. Iya, yang cewek nih, yang belum dapat hadiah. Contoh di komunitas kaliannya, rasa pedulinya, rasa sama anggota, gitu. Udah dikasih dulu sama siapa tadi? Oh ya. Rasa peduli itu kayak selalu membagian gitu. Oh iya.
kamu Oke, udah ya sesi tanya jawabnya. Tapi nanti kita bakal ada hadiah lagi nih buat kalian. Tapi sebelum itu Teteh punya slogan nih, kalian harus ikutin ya. Nih, Teteh contohin dulu. Mulai dari kita, stop korupsi selamanya. Bisa nggak? Mulai dari kita, stop korupsi selamanya. Oke, bisa? Yuk coba dulu yuk. 1, 2, 3. Mulai dari kita, stop korupsi selamanya. Oke. Ya, udah ya. Selanjutnya yang belum dapat hadiah nih siapa aja? Yang belum tarik 1. Bismillah dulu dong. Bismillah. Apa teh dapatnya teh? Ya, makasih. Ayo selanjutnya siapa? Teh. Oh, dapat nomor. Spesial itu spesial. Spesial ya. Yuk lanjut yang belum dapat hadiah. Ayo dibantu ya teh. Yuk bismillah dulu. Iya, bukan bareng-bareng dong. Yuk tarik. Aduh bapak. Oh, sedikit lagi. Lumayan buat ngomel. Ini terakhir nih, udah nggak ada lagi ya? Yuk, yang belum. Satu lagi. Iya, yuk. Oke, makasih ya. 1, 2, 3. Ayo. Apa nih? Ayo itu dapat pensil. Dapat apa dok? Dapat apa nih yang ini? Apa? Apa isinya? Cegah korupsi. Mulai dari kita, stop korupsi selamanya. Saatnya sudah akhir tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.